Selamat datang di Animedia. Video ini adalah lanjutan dari yang ini, dan akan menceritakan section 24, intermission 1 dan 2. Biar gak kelamaan, mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate series. 許されよ許されよ我の罪を許されよ Keesokan harinya, mereka menyiapkan pasukan, meja bundar, peri utara, dan sukarelawan dari seluruh penjuru negeri sekarang bersatu dalam satu tujuan. Nama kita adalah Tentara Ratu Baru. Morgan adalah musuh kita. Semua pasukan berbaris. Kita serang gerbang utama dulu. Divisi pertama, meja bundar, termasuk Arteria, Da Vinci, dan Fujimaru. Divisi kedua, termasuk Grimm dan Muramasa. Knock Naria akan di belakang. Rabbit dan Habetro tak ikut. Masuk akan ikut bersama Fujimaru. Kemudian, Percival bicara dengan prajurit divisi kedua. Mereka akan jadi pengalih perhatian. Sementara divisi pertama akan mengawal pasukan Giant. Serang tembok. Dan setelah gerbang terbuka, kembali ke base camp dan tunggu perintah Knock Naria. Pasukan Ratu ada di gerbang utama, dipimpin Barges. Knock Naria akan menerobos gerbang. Tugas kita adalah membantu mereka. Castoria akan ke barisan depan untuk memberi berkah kepada seluruh pasukan. Fujimaru akan melawan para Knight, tapi mereka tak perlu melawan Barges, karena ada perjanjian. Cukup bersihkan jalan di gerbang utama, dan setelah mereka melewati gerbang, Barges akan bergabung. Oberon jadi tahu, Barges juga akan berkhianat. Dia juga akan bertarung kali ini, dan karena ada Barges yang akan bergabung, maka lawan yang tersisa adalah Lancelot. Jika Grimm dan Muramasa bisa menahannya, menyerang kastil akan mudah. Pengawal Arteria adalah Percival, pengawal Fujimaru adalah Masu. Ayo berangkat. Singkat cerita, pertempuran segera pecah. Muramasa bingung, ada yang aneh dengan bentengnya. Grimm berkata, benteng Camelot terbuat dari kayu ek. Jika dihancurkan, itu bisa beregenerasi. Lebih cepat kalau bongkar gerbang timur. Divisi kita tak punya alat untuk itu. Oh tunggu, kamu seorang caster kan? Hei biru, bisakah kamu bikin pijakan agar bisa lompat ke benteng? Oh, itu bagus, tapi terlambat. Hei merah, di atas, seseorang datang. Dua servan, pengalih perhatian ya. Aku sudah tahu kalian. Tak usah perkenalkan diri. Lanjutan pertempuran kita di Civil dan Great Pit. Selesaikan di sini. Saya akan potong kalian. Muramasa secara vertikal dan Grimm secara horizontal. Kami tidak akur. Dia bahkan tidak aku kenal. Silakan hancurkan dia. Aku akan netral. Diam Muramasa. Aku tak keberatan jika kamu mengirisnya. Lihat, kalian rukun. Lawan yang langka. Untuk spesies terkuat sepertiku. Akan sia-sia kalau menahan diri. Saya, Varric Knight Lancelot. Dan Anda, Divine Spirit Penhuman. Akan kupotong kalian. Pertempuran terjadi. Dia mengira mereka dibantu Fujimaru. Tapi Grimm berkata, itu bukan dukungan, tapi pembalasan yang sudah kusiapkan. Aku menggunakan energi magisku untuk mempertahankan servan yang disaman Fujimaru. Tapi itu sulit. Sekarang dia tahu, Grimm memang caster. Maksudmu aku ini apa? Seperti pelempar tombak. Apakah dia beneran Lancelot? Ya, dia penyendiri alami. Mungkin aku akan bunuh Muramasa habis ini. Tapi itu aneh. Seharusnya prioritas mereka adalah gerbang utama. Dan karena Grimm membagikan energi magisnya, berarti. Kemudian ada prajurit melapor. Gerbang utama dibuka. Pasukan Giant menerobos. Varric Knight Barges sudah menyerah. Dia memberontak dan jadi sekutu kita. Barges, jadi begitu ya. Kalian menang. Aku akan pergi. Kalian bisa anggap ketiga Varric Knight dikalahkan anak ramalan. Tapi aku tak benar-benar kalah. Jangan salah paham. Grimm akan bergabung dengan pasukan utama. Dan Muramasa akan bersama Fujimaru. Pengepungan baru dimulai. Bagaimanapun, Morgan adalah orang yang pantang menyerah. Ayo pergi. Tapi mengambil kepala Morgan adalah tugasku. Gerbang utama terbuka. Anak ramalan ke barat dan menuju kastil. Amankan yang menyerah. Tujuan kita adalah mendirikan Inggris yang tahan terhadap bencana besar. Pasukan Giant, mundur. Angin, bantu meja bundar. Tanah dan Feng, maju ke halaman kastil. Aku akan pimpin klan raja di jalan timur. Divisi Ox, maju. Kesempatan menghadapi Morgan. Ayo berlomba. Siapa yang masuk kastil lebih dulu? Arteria.
Sementara Barges akan menahan pasukan ratu di luar tembok. Dia berniat di penjara setelah pertempuran, dan Oberon akan mengawasinya agar meja bundar tak menganggapnya musuh. Tapi aku telah bakar hutanmu. Itu bukan sesuatu yang perlu diingat sekarang. Ada yang lebih penting. Divisi 1, maju. Anak ramalan dan majus asing, serang kastil. Meja bundar akan kawal mereka. Sementara Lancelot berkata, gerbang utama diambil. Hanya yang tak berdosa yang lulus. Tapi tak ada peri yang tak berdosa di sini. Dan gerbang utama mengakui itu, terlepas dari berdosa atau tidak. Satu-satunya belas kasih Morgan. Tapi mereka injak. Tak perlu tahan diri. Hancurkan pemberontak. Eksekusi Barges yang berkhianat akan kuakhiri dalam 20 menit. Tapi dia mendengar angin Aurora. Pertempuran berlanjut, dan mereka sampai di Camelot. Masuk kagum. Ini bukan lagi ujung terjauh, tapi pusat dunia. Jangan lengah, dia masih punya Rongominiad. Tapi prajurit bertanya, apa itu Rongominiad? Apakah itu Ferric Knight? Singkatnya, itu adalah cahaya dari sekumpulan energi magis. Bisa hancurkan permukaan dengan skala yang mendekati Great Pit. Tapi tak ada yang pernah menyaksikan itu digunakan di sini. Morgan menaklukkan Inggris dengan kekuatannya sendiri. Terus apa gunanya pajak keberadaan? Jika bukan untuk Ronggo, lalu untuk apa? Di sekitar tahta, petugas melapor. Barges memberontak. Lancelot AFK. Meja bundar sudah menduduki 60% Camelot. Cuma 42 kenaigi masih bisa bertempur. Peri yang berkumpul mulai ribut. Mereka tak mau pemberontak sampai di tahta dan minta bantuan Morgan. Barges memberontak. Lancelot AFK. Dan tinggal masalah waktu sampai mereka merebut kastil. Waktu bermain dengan Ferric Knight sudah habis. Dan Morgan meninggalkan tahta. Sudah 2000 tahun sejak serius. Aku harus hati-hati agar tak sekakmat di awal. Di tempat lain, mereka sudah berjalan jauh, tapi belum sampai di kastil. Rupanya, bangunan Camelot bisa berubah posisi. Ada rel di tanah yang bergerak ke samping. Mereka tak bisa mengandalkan peta. Pintu bisa diubah jadi jalan buntu. Castoria berkata, di sana, energi magis padat. Tahta di arah itu. Percival menyuruh prajurit menyampaikan pesan. Medan Camelot bergeser, tapi ada angin yang datang. Mereka mengira itu suara angin yang biasa digunakan klan angin untuk mengirim pesan. Tak lama kemudian, ada suara yang berkata, meja bundar kan, tempat pahlawan berkumpul untuk melindungi negara, tapi digunakan sebagai senjata pribadi. Sungguh penistaan. Castoria bingung. Dia muncul dari mana? Justru karena ini di tengah kota, tak perlu menunggu. Arturia, Fujimaru, dan Servan Galahad selamat karena berhasil selesaikan ziarah. Sekali lagi, para peri akan selamat. Tapi ziarah itu cuma fana. Para peri akan segera lupa dengan kemarahanmu, kesedihanmu. Kamu harusnya sadar saat lonceng keduamu, tapi kamu tetap berziarah. Kamu tak masalah dengan itu ya? Tentu saja, aku tak setuju. Aku lahir karena kamu meninggalkan tugasmu. Jika kamu sudah melihatnya, gadis itu tak pernah punya alasan untuk jadi raja. Aku tak peduli dengan dosa 6 klan. Aku cuma ingin selesaikan tugasku dan hidup nyaman. Asal-usul kerajaan peri dan penderitaan Tonelico bukan urusanku. Dulu aku tak bisa terima kamu, tapi sekarang lawanlah aku, Morgan. Aku tak tahu mana yang benar dan tak mau tahu tentang takdirku, masa depan dan dunia luar, di luar jangkauanku. Tidak sepertimu, aku tak punya ambisi setinggi itu, tapi aku tak boleh kalah. Kamu belum paham identitasmu, bahkan setelah ziarah. Arturia, musuh bebuyutanku di Panhuman. Kamu tak bisa pergi kemanapun. Jadi aku akan beri belas kasihan. Kembalilah jadi gadis desa. Kamu tak akan pernah mencapai situs seleksi. Pertempuran terjadi, dan Morgan kena luka fatal. Seperti yang diharapkan dari penakluk banyak Lost Belt. Aku juga sudah mencapai batas. Tapi, Fujimaru, di tempat seperti Lost Belt, teknik yang kamu gunakan tidak normal. Lain kali, pertanyakan lagi, apa itu Caldea, Reisif, dan tujuannya. Dia menghilang, tapi mustahil dia sudah kalah. Dia belum tunjukkan apapun, baik Ronggo maupun kebenaran kerajaan peri. Tapi Castoria tampak tak senang dengan kemenangannya, dan dia selalu manggil Morgan yang mulia. Tapi dia bilang, tak ada arti khusus. Percival berkata, kenapa sedih? Saatnya perayaan, karena kita sudah kalahkan Morgan. Tapi Oberon mendorong Arturia. Dasar bodoh, awas! Kamu diberkati banyak teman baik, Arturia. Kita sama, tapi mereka akan menghilang. Pertama, Servan yang mau menggal kepalaku sudah hilang. Dan sekarang, Percival, kamu juga sama. Tapi masih melindunginya. Ada energi magis kuat di langit. Tentu saja, kalian tak berpikir berakhir setelah mengalahkan salah satu dariku, bukan?
Menciptakan alter ego adalah hal mudah untukku. Sekarang, lihatlah ke langit. Pahamilah kenyataan. Kemudian diperlihatkan narasi Oberon. Terjadi anomali, jeritan prajurit. Kehancuran terjadi di seluruh Camelot. Seperti badai, pasukan Kenok Narya, Muramasa sendirian, dan seluruh divisi. Mereka melawan orang yang sama. Mereka semua melawan Morgan. Dia menciptakan banyak bayangan, sementara dia belum meninggalkan tahta. Aku salah. Aku telah meremehkan ratu yang memerintah Inggris 2000 tahun. Percuma untuk berperang melawan dia. Jika dia kalah, itu harus dengan pembunuhan. Ini buruk. Di mana Fujimaru? Arthur? Dia mengecil dan terbang. Dia punya firasat buruk, dan mungkin perannya akan berakhir di Camelot. Cepat, cepat. Kenapa aku tidak peringatkan mereka bahwa pertempuran akan berlanjut sampai mencapai tahta? Siapa yang harus kulindungi? Fujimaru adalah pengamat. Takdir tak mencari hidupnya. Jadi yang harus kulindungi adalah gadis bodoh itu. Pemberani dengan harga diri rendah, tapi benci kalah, dan tak mau dengarkan orang lain. Arthur, dasar bodoh. Dia ingat saat musim dingin. Setidaknya, tubuhnya bisa tetap hangat. Mungkin ini saat untuk menyerah. Dingin menyelimutiku. Dalam sekejap, bayangan ratu di atas Camelot menciptakan badai dan menghanguskan permukaan. Bahkan jika lari ke gedung, dia akan bakar kota bersama pemberontak. Itu pembantaian sepihak. Dia penyihir, bukan ratu. Castoria melihat Oberon dan Muramasa terkapar. Tidak seorang pun akan dibiarkan hidup, termasuk majus asing. Da Vinci, Masu, dan Percival jatuh. Aku khawatir, tapi sepertinya Merlin tak berniat membantu. Sungguh pria yang tak baik. Dan Fujimaru jatuh. Mereka mati karena kebodohanmu. Tak akan ada yang berterima kasih, memuji, atau bahagia bersamamu. Kamu akan mati sendirian di bukit berdarah, seperti kamu di Panhuman. Kamu tak bisa selamatkan yang mati. Yang harus dilawan bukan aku, tapi misimu. Dan Morgan menghilang. Kemudian ada suara Aurora. Singkatnya, dia bicara kepada seluruh orang di Camelot tentang siapa Morgan. Kemudian flashback di tahta. Para peri berdebat. Ada yang senang dengan penderitaan korban perang, dan ada yang stres karena rumahnya dibakar. Morgan melihat Muramasa masih hidup dan berniat mengirim 3 bayangan lagi. Tapi ada yang membunuh Meldik, dan muncul serigala yang mengaku bagian klan Feng. Peri yang berkumpul tak tahu siapa dia. Tapi Morgan berkata, Woodwose, kamu masih hidup. Sepertinya kamu menggunakan bypass bawah tanah. Kau masih ingat yang kau beritahu 1000 tahun lalu? Tentu saja, Yang Mulia. Tolong, beritahu aku, di mana anak ramalan? Di mana Berilgat? Tidak, itu sepele. Kenapa Anda tidak kirim bala bantuan? Beritahu aku, Yang Mulia Morgan. Maksudmu Londinium? Aku memang kirim bala bantuan, tapi sepertinya mereka tak berguna. Woodwose ingat perkataan Aurora. Jika Morgan berkata, tak kirim bala bantuan, itu benar. Berarti dia percaya pada kekuatanmu. Tapi jika dia berkata, sudah kirim bala bantuan, itu bohong. Dia menipumu. Dia marah dan mendorong Morgan sampai jatuh. Peri yang berkumpul cuma melihat. Akan kubunuh kamu. Loyalitas 2000 tahun dan kesetiaanku 1000 tahun. Kamu tak punya cinta. Mati, mati, mati. Penyihir terkutuk. Aku bodoh karena percaya padamu. Aku harusnya jadi raja. Andai saja kamu tak ada. Dan Morgan menusuk Woodwose. Setelah belajar sopan santun. Bodoh. Betapa tak sedap dipandang. Mantel berbulumu tetap tak berubah. Pahlawan muda, Woodwose yang pemberani. Mantel berbulumu adalah yang terhangat dan terindah di seluruh Inggris. Akhirnya Woodwose mengerti, Morgan masih bersamanya. Dia minta maaf, berubah jadi Morse, dan menghilang. Morgan bangun, dan peri yang berkumpul menyuruh Morgan pulihkan kekuatan di tahta. Tapi saat dia berjalan, Spriggan berkata, tak perlu, Anda tak berhak melakukannya. Kamu yang mengarahkan Woodwose ya? Kamu bosan hidup, Spriggan. Tapi dia berkata, umurku memang masalah, tapi ini kesempatan sempurna. Kerajaanmu sempurna, tapi setelah 2000 tahun, jadi membosankan. Inggris bukan taman Anda. Saatnya bangun dari mimpimu. Morgan berniat menyerang, tapi dia melihat Bauban jadi sandera, dan dia diserang dari belakang. Bauban berkata, terima kasih Nona penyihir. Semua orang menghinamu, tapi aku berterima kasih padamu atas kerja kerasmu untuk orang sepertiku. Istirahatlah dengan tenang. Dan ada narasi Morgan.
Awalnya dia tak punya teman dan dipanggil sebagai penyihir. Ketika di Orkney, dia mendapat pengetahuan dari Morgan Penuhuman. Dia jadi tahu takdir Morgan yang tak punya tempat di Penuhuman dikalahkan Arthur. Meski merupakan pewaris Inggris, baginya Inggris adalah segalanya dan harga dirinya. Ketika disaman ke Lost Belt melihat kehancuran pulau, mungkin berpikir, kali ini di Inggris ini, meski tak punya tempat di Penuhuman, dia akan melindungi tempat barunya. Dia diberi tugas untuk hancurkan Inggris. Tapi dia suka Inggris. Meski Lost Belt, aku juga sama. Jadi dia meninggalkan tugasnya. Tapi pertama, dia harus taklukkan semua peri. Berkali-kali mengusir bencana, mencegah konflik, dicap sebagai penyihir. Tapi tak masalah, karena yang dia suka bukan peri, tapi Inggris, yang tak bisa didapatkan di Penuhuman. Tapi dari caranya, ternyata melindungi peri adalah cara yang tepat. Dan ada gadis berkata, "Terima kasih telah memberiku air, tapi Nona penyihir, Anda juga harus minum." Dia dapat teman, belajar jadi juru selamat, dan mengubah nama jadi Tonelico. Londinium hilang, dan banyak temannya meninggalkannya. Tapi tak apa, kali ini akan kubangun negara idealku, Inggrisku. Aku berencana untuk jadi lebih otoriter, tapi kasihan. Jadi, kubiarkan kalian tertawa, bersenang-senang, menjalin koneksi, dan sejahtera. Dan aku berdoa untuk berlangsung selamanya. Aku pengkhianat kemanusiaan, menentang misi surga, untuk wujudkan impianku. Meski terisolasi oleh dinding, masih ada koordinat yang sama. Pengunjung dari Penuhuman mungkin datang. Bagaimana negaraku? Apakah itu indah? Apakah seperti mimpi? Aku akan sangat bahagia. Pengunjung yang kuhormati, aku berdoa, pemandangan ini akan selalu ada dalam ingatanmu. Dia menebas para knight. Spriggan tak percaya. Morgan berkata, "Jangan meremehkanku. Meski cuma kepalaku, kamu bukan tandinganku." Peri yang berkumpul bingung, mau berpihak ke yang mana, Spriggan atau Morgan. Akhirnya mereka menunggu lebih lama untuk mendukung pihak yang menang. Tapi ada suara Aurora. "Dengarkan tentang siapa sebenarnya Ratu Morgan. Semua ini direncanakan Tonelico, penyelamat kalender peri. Dia bukan peri Inggris, orang asing, musuh kita. Tujuannya adalah untuk memerintah Inggris. Karena itu, dia mengganggu ikatan antar klan, membunuh Uther, dan memecah klan. Baginya, raja lain merusak pemandangan. Banyak darah, menciptakan bencana besar. Tapi pada tahun 2000, Inggris mati lagi. Para peri tak percaya. Tapi dia melanjutkan, akan lebih baik jika dihancurkan bencana besar. Karena setelahnya, para peri bisa bangun negeri yang damai. Tapi setelah selamat dari Londinium, Tonelico, Morgan, mencuri energi magis dari pohon dunia dan merusaknya. Command spell bukan diukir di Camelot, tapi ada sejak lahir, tanda seorang budak, untuk menyerahkan mana padanya. Kemudian dia membuat Inggris baru, atau kalender ratu. Ketahuilah, selama 2000 tahun, kita dibuat menderita, untuk kepentingan penyihir. Namanya Morgan, raja palsu dari surga, untuk menaklukkan kita. Dia memang menyelamatkan Inggris berkali-kali, tapi aku tak bisa menghormatinya. Wahai peri Camelot, siapa musuh kita? Para peri termakan perkataannya. Ruang tahta jadi kacau. Spriggan kabur. Mereka melempar barang dan menjegal Morgan. "Kamu sudah buat tanah ini jadi mengerikan. Kamu salah, bawa aku ke tahta." Mereka menikamnya. Tapi dia berkata, "Hentikan, tolong." Mereka masih menyerang. Tapi dia cuma berkata, "Berhenti, bawa aku ke tahta." Para peri menyerang lagi, berulang kali, dan lebih brutal. "Bawa aku ke singgasanaku. Aku tak ingin kehilangan Inggris lagi." Akhirnya dia berhenti bergerak. Tapi ada peri lain yang terkapar di sana. Di luar, mereka mendengar suara lonceng kemenangan. Ratu Morgan dieksekusi oleh para kenaik Aurora. Para pejabat ditahan, dan pasukan Kedok Neraya mengambil tahta. Atas kontribusi Spriggan, dia akan jadi kepala sementara dari 6 klan. Castoria bertanya, apakah dia mati? Prajurit berkata, ya, mayatnya rusak parah, sehingga tak dapat dikenali. Pasukan ratu mulai menyerah di setiap tempat. Kita harus berkumpul di tahta. Sangat disayangkan, Lady Arturia, Anda tidak mendapat tahta. Tapi pertempuran berakhir. Kita menang, dan harus bersiap untuk penobatan ratu baru Inggris. Morgan berkata, kenapa kamu seperti ini? Bau bansit. Morgan menangis dan memeluknya, tapi dia selalu mati. Aku selalu terlambat. Setiap kali kutemukan, kamu selalu berakhir seperti ini. Ditipu, digunakan, dibuang sekali rusak. Marahlah, lari.
Tapi kenapa kamu maafkan mereka? Maaf, Nona penyihir, aku mati lagi. Generasiku mungkin tak ingat, tapi terima kasih sudah menangis demi aku. Jangan khawatir, aku tak berharga. Jadi, jika menggunakanku akan berguna bagi orang desa. Tak apa, itu tak benar. Aku pasti akan selamatkan kamu. Aku akan temukan kamu sebelum generasimu diambil oleh para peri itu. Dan aku akan buatmu bahagia. Tapi dia tak bisa. Berapa kali pun Morgan menemukannya, dia selalu berakhir seperti itu, bekerja demi orang lain. Karena itu, Morgan berkata, "Kejamlah, sekali saja. Jika itu bisa buatmu bahagia, akan kuberikan Inggris dan impianku padamu." Maaf, Ibu, itu tak berhasil. Aku tak punya teman, karena selalu kotor. Tapi ada satu peri yang bisa kuajak bicara normal. Siapa nama gadis itu? Kota itu. Di saat itu, sementara para peri melihatnya kotor, membusuk. Jadi mereka mutilasi dia dan dibuang di belakang tahta. Sampai jumpa, Putri Morgan. Kami dapat tinggal di kastil selamanya. Aku tak bisa hentikan mereka. Meski ibu dianiaya, aku takut. Aku selesai. Lelah. Aku akan lari. Menghilang. Ada lubang yang sempurna di sana. Cernunnos. Cernunnos. Satu-satunya yang ditakuti ibu. Dewa menakutkan Cernunnos. Mata merah di Great Pit. Pintu kiamat yang tak bisa ditutup 2000 tahun. Kemudian, di Storm Border, mereka dapat kabar Morgan sudah kalah. Mereka berhasil, dan sebagai hadiah, para peri akan berikan salah satu ronggo miniat Camelot. Perlu waktu 1 minggu untuk membawanya dari Camelot ke pantai. Jadi mereka akan tetap di sini selama 7 hari ke depan dan bisa mengkonsumsi daya lebih banyak. Tapi dia melihat Holmes diam. Dia berkata, "Ini baru permulaan. Kita belum menyelesaikan apapun. Kenapa Lost Belt ini ada? Camelot dibangun. Tujuan ziarah, misi peri surga. Dan Inggris pernah mati sebelum ada Morgan. Kemana bencana merah dan hitam pergi? Siapa musuh awalnya? Kita belum boleh pergi. Bersiaplah untuk skenario terburuk." Di tempat lain, setelah pertempuran Camelot, mereka berangkat ke Salisbury, bicara tentang masa depan Inggris, dan sampai di sana 3 hari kemudian. Vargas tetap di Camelot sebagai wakil Kenok Narya. Percival menjaga tombak suci untuk dipindahkan, tapi kondisi Percival semakin buruk. Tapi setelah mengantar tombak suci, mereka akan merawat Percival menggunakan teknologi border. Mungkin dia kelelahan. Grimm berkata, "Gunakan itu untuk Habetrot juga." Sejak Morgan tak ada, energi magisnya semakin berkurang. Dia bilang hanya mengantuk. Tidur, bangun, menulis, tidur, bangun, berulang kali. Dia mungkin tak akan keluar kamar. Dan Castoria sudah menyerahkan tahta pada Kenok Narya. Dia berkata, "Masa depan Inggris harus didahulukan. Perjalananku berakhir, karena aku tak bisa mencapai level Morgan. Jika aku yang mengalahkannya, mungkin bisa bangga. Tapi ada meja bundar Percival, dan peri utara Kenok Narya. Saya gagal dan tak mengerti politik. Jadi aku akan pensiun di desaku." Kemudian Mike datang, membawa minuman apel. Banyak peri datang untuk penobatan ratu baru. Dan Arturia tak suka keramaian, jadi akan bagus kalau sepi. Ya, terima kasih Mike. Sekarang angkat cangkirmu dan bersulang. Dan mereka bicara sambil makan roti bakar. Ancaman penehuman tak ada. Kerajaan peri sedang damai. Mungkin Inggris dan penehuman bisa berdampingan. Dan ada kemungkinan emigrasi. Mike bertanya, "Apakah kamu akan pergi?" Da Vinci bilang, "Ya, setelah penobatan. Tapi aku sudah menyusun rencana bisnis untukmu. Beberapa tahun ke depan, aku bersumpah, tokomu akan jadi hotel atau semacamnya." Dan Fujimaru bertanya, apa yang Masu bicarakan dengan Vargas? Singkatnya, dia akan menundukkan para duta. Aurora dan Spriggan akan mengikuti ratu yang dipilih anak ramalan. Tapi Murian masih tak merespon. Dan karena dia memberontak pada Morgan, dia merasa tak pantas jadi kenaik. Masu berkata, "Itu tak benar. Kesetiaanmu tak pernah goyah. Aku kenal kenaik sepertimu. Kamu berjuang demi rakyat. Jangan remehkan dirimu. Kamu luar biasa. Seperti yang dikatakan Bogart." Vargas bertanya, "Seperti apa dia di matamu?" "Dia luar biasa. Mengkhawatirkan sivil dan Norwich sampai akhir. Dia kasar, tapi sopan. Terlepas penampilannya, dia idaman wanita. Sampai punya 61 istri. Setelah ini, aku akan menjalani pengadilan militer. Terima kasih. Kamu ksatria meja bundar sejati. Jika aku bisa bertemu ksatria meja bundar suatu hari nanti." Masu berkata, "Kamu sudah bertemu salah satu dari mereka. Orang yang melawanmu di peternakan adalah Tristan. Mungkin dia tak terlalu mengesankanmu." Tapi Vargas berkata, "Dia luar biasa. Dia sangat mahir. Bagaimana aku bisa lupa? Dan cara menebus dosa ini." Masu berkata, "Kamu telah bertempur dengannya sebagai kenaik.
Itu cukup. Tapi kenapa kamu sangat terikat, meja bundar? Singkatnya, dia kagum dengan meja bundar. Kuat, adil, mengalahkan kejahatan, menunjukkan kebenaran. Aku harap itu berlaku di kerajaan peri. Sampaikan pada majus asing, terima kasih telah mendukung anak ramalan. Aku berhutang padanya. Jika butuh bantuanku, aku siap kapanpun. Dan cerita berakhir. Grimm berkata, Barges ingin dipenjara, tapi Knocknerya perlu bantuannya. Dia tahu peri Camelot lebih baik dari siapapun. Castoria bertanya, apakah kamu akan pergi? Grimm akan periksa keadaan Knocknerya untuk pastikan dia siap dinobatkan. Sampaikan salamku juga padanya. Sementara di Gloucester, Murian mencari klan Feng yang tersisa, tapi tak ketemu. Koyanskaya berkata, tak ada yang tersisa, lupakan itu. Tapi dia terus mencari. Murian pernah berkata, kalian tak bisa lari. Menjijikan. Apa yang menyenangkan dari ini? Kalian yang mulai, tapi kenapa kalian minta bantuan? Dan kenapa kalian tak bantu kami saat itu? Koyanskaya berkata, maaf mengganggu, Nona Murian. Murian berkata, kapan kamu masuk? Dengar ini, Koyanskaya. Aku punya ide bagus. Untuk balas dendam, menggunakan papan permainanku, kandang serangga. Perlu dibangun ratusan tahun untuk menampung seluruh klan Feng. Tapi aku akan selesaikan itu, dan balas dendamku akan sangat manis. Akan ku berikan seluruh hidupku untuk saat itu. Lady Murian, kamu sudah gila. Kemudian mereka membicarakan Camelot. Morgan mati, kastil direbut, penobatan ratu baru diadakan besok, dan Gloucester akan dicurigai. Jika mereka tahu klan Feng hilang, Anda dalam bahaya. Murian berkata, klan Feng hilang? Terserah, Camelot lebih penting. Castoria menyerahkan tahta pada Knocknerya, tapi dia pasti tak tahu betapa pentingnya tahta. Untuk sekarang, biarlah. Dia bisa digulingkan setelah bencana besar. Sekarang, Inggris harus bertahan. Setelah itu, undang Chaldea ke papanku. Karena mereka musuhmu, jadi mereka musuhku juga. Setelah Knocknerya jadi ratu, minta meja bundar dipindahkan. Dan jangan berikan tombak suci. Sampaikan itu padanya, karena aku kehilangan kontak dengan Oberon. Dia berkata, apa yang akan Anda lakukan? Mengurung diri di kamar, itu tak baik. Murian berkata, aku akan ungkap kebenaran cara Morgan mengatasi bencana besar. Jika aku ambil buku Camelot, dan selama tertulis di buku, bisa kuungkap. Aku bersumpah, sebagai putri Butterbars, akan kuungkap kebenaran ini. Di tempat lain, Knocknerya dan Grimm bicara. Castoria tak lari, tapi rela mundur, sehingga dia tak terseret ke dalam misi peri surga. Tapi itu bikin dia kesal. Jika Arturia melakukan hal yang menakjubkan, yang tak seorang pun bisa tahu, dan lari untuk selamatkan dunia, aku tak percaya. Dia sama buruknya dengan Morgan. Lihat saja, setelah aku naik tahta, yang pertama aku lakukan adalah memburu anak ramalan dan menyerang surga. Grimm berkata, yang seburuk Morgan itu kamu. Melawan misi surga, berarti melawan penhuman. Tapi dia berkata, aku tak peduli. Malahan bagus, jika ada dunia lain untuk diserang, akan kujajah mereka. Grimm berkata, membangun kembali kerajaan peri, itu makan waktu. Sampai saat itu, Fujimaru sudah pergi. Dia berkata, ketika aku serang penhuman, kami akan bertemu lagi sebagai saingan. Grimm bertanya, apa yang ada di tahta Camelot, sehingga tak boleh tergores. Dia berkata, Morgan adalah kunci kerajaan peri, roda gigi yang mengubah nyawa yang hilang di akhir kalender peri. Setelah berziarah, Tonelico mendirikan meja bundar palsu, tahta pemanggil. Siapapun yang dapat tahta itu akan jadi tuan bagi seluruh peri Inggris. Ratu Mab mempelajari ini di 400 kalender ratu. Saat pertempuran terakhirnya, dia dan beberapa peri kelas atas berhasil selamat dari bencana besar, dan bukan peri yang dibangkitkan Morgan. Jadi tak punya alasan untuk patuh, tapi juga tak bisa melawannya. Karena itu, Mab dan Morgan bikin perjanjian. Jika Morgan melemah, klan raja akan menggantikannya. Bagaimanapun, dia pensiun di Edinburgh dan menciptakan pewaris yang akan jadi ratu berikutnya. Itu adalah misinya. Dan sekarang cuma dia yang sign grab-nya bisa memperbarui kontrak peri Inggris. Arturia tak bisa melakukannya. Ramalan mengatakan bahwa anak ramalan akan memberi jalan bagi raja sejati. Itu mungkin menceritakan kalian berdua. Sampai jumpa. Besok hari penobatanmu, kamu dapat restuku. Dan ada monolog. Akhirnya lautan. Awalnya lautan. Meteor jatuh. Peradaban hilang. Dan jadi lautan. Semuanya menghilang. Ini adalah suara pulau yang sekarat. Di sisi lain, para peri berjalan untuk menghadiri penobatan Salisbury. Entah itu anak ramalan atau anak ratu. Yang penting, Morgan sudah tak ada. Dan mereka melihat satu Morse di atas bukit. Jika dari jauh, tidak menakutkan. Awal baru Inggris. Apa yang akan dilakukan ratu baru?
Kemudian ada narasi. Titik kritis hampir tiba. Jumlah Morse akan melebihi jumlah peri. Berkat pengorbanan yang sesuai, dewa telah terbangun. Tak mungkin itu direklamasi. Sadar, tapi terlambat. Mereka akan menangis dengan kotoran. Tak ada yang akan tanggung itu. Jadi, tak ada obatnya. Kamu tahu apa yang mereka katakan sehari setelah pameran? Begitulah. Paling tidak, ketika semuanya berakhir, akan kutawarkan sesuatu yang besar. Dan bersambung. Like jika suka video ini. Jika ada rek atau apapun, silakan komentar dan subscribe bila perlu. Bye-bye.